Jangan sampai kita membaca kitab suci berkali-kali, lalu kita percaya bahwa apa yang kita baca ini adalah sebuah kebenaran. Nah, aku ingat pertama kali, aku pernah ketemu dengan teman aku, lalu dia ngomong begini, "Joy, udahlah kita nggak usah diskusi tentang agama. Semua agama tuh sama aja, tau nggak? Cuma caranya, kitabnya yang berbeda-beda. Tapi kita semuanya mengarah kepada Tuhan yang sama kok." Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. Dan sebelum teman-teman menonton video ini, silakan like, share, and please subscribe channel ini supaya Anda bisa mendapatkan banyak pelajaran pembinaan iman berkaitan dengan kekristenan. True faith always seeking understanding. Iman yang sejati selalu mencari pengertian. Tapi sebelumnya aku mau beritahu kepada teman-teman bahwa video ini adalah sebuah wujud cinta kasih kita kepada Indonesia yang memang punya keperbedaan. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Makanya yang pertama saya mau menekankan bahwa video ini adalah sebuah ungkapan yang penuh dengan sukacita dan kebanggaan bahwa di tengah-tengah pluralitas yang ada di dalam bangsa kita, kita masih bisa tetap bersatu. Makanya kita percaya bahwa Indonesia itu punya sebuah semangat toleransi. Dan toleransi bukan berarti sesuatu yang harus semuanya sama. Toleransi justru berkaitan dengan keperbedaan. Di tengah-tengah keperbedaan, kita bisa saling mengasihi. Maka, kita semuanya percaya bahwa agama itu eksklusif di dalam pengajarannya, tetapi harusnya bersifat inklusif di dalam penerimaan satu dengan yang lainnya. Nah, bicara tentang agama, kita nggak bisa ngelepasin dong tentang agama itu berkaitan dengan wahyu. Wahyu adalah penyataan Allah kepada manusia. Setiap agama itu percaya bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita melalui nabi, melalui para rasul, melalui orang-orang yang ada dalam dunia ini, lalu menyampaikan apa yang sebenarnya Tuhan ingin untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Maka kita yakin sekali bahwa bagaimana kita bisa memahami agama tidak pernah bisa terlepas dengan apa yang dikatakan wahyu Allah, yaitu penyataan diri Allah kepada manusia. Nah, penyataan diri Allah kepada manusia ini seringkali diwujud nyatakan dengan sebuah kitab yang dipercaya dan diklaim adalah sebuah kitab di mana Allah itu berbicara lalu manusia menuliskannya. Memang dalam berbagai agama yang lain dipercaya juga bahwa kitab tersebut tidak ditulis oleh manusia. Manusia hanya mengumpulkannya dan kitab tersebut langsung turun dari surga. Apapun keyakinan kita, kita harus bisa melihat bahwa apakah wahyu tersebut memang betul-betul sebagai perwujudan tentang Allah yang berbicara kepada manusia. Sebelumnya, wahyu dan filsafat agama tidak bisa dilepaskan. Seperti yang disampaikan oleh Scott Olivin di dalam sebuah bukunya Rasio Bagi Iman. Dikatakan demikian, kata-kata memang tidak dapat menyatakan esensi Allah secara menyeluruh dan tidak dapat menyatakan esensi Allah sebagaimana adanya Dia. Tetapi kata-kata yang telah Allah berikan kepada kita menceritakan sesuatu mengenai siapa Dia dan apa yang Dia tuntut dari kita yang cukup menyatakan karakternya sendiri. Jadi buat teman-teman sekalian yang hari ini berpandangan bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti, Allah itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dimengerti dengan kata-kata, kali ini kita harus memikirkan ulang. Karena bagaimanapun juga bahasa manusia itu menjadi perwujud nyataan tentang bagaimana kita mencoba belajar memahami siapa Allah yang sesungguhnya. Jadi filsafat agama sudah menyodorkan kepada kita sebuah tawaran untuk memikirkan ulang apa yang kita tahu. Dalam bahasa kerennya disebut dengan epistemologi, yaitu how do I know what I know? Bagaimana saya tahu apa yang saya tahu? Oke, mungkin teman-teman mulai berpikir, ngapain sih kita bingung-bingung dan pusing-pusing mikirin semuanya ini? Tidak, ada dua hal yang penting berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Yang penting adalah satu, setiap agama selalu berkaitan dengan apa yang menjadi keyakinan atau conviction. Dan conviction itu selalu akan disampaikan dengan confession, yaitu dengan pengakuan apa yang kita sedang yakini. Dan percaya atau tidak, apa yang ada di dalam hati dan apa yang kita akui, itu terwujud nyata melalui tindakan. Jadi bagaimanapun juga apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi agama kita itu berkaitan erat dengan pemahaman kita dan bagaimana perilaku kita di dalam kehidupan sosial hari-hari ini. Mengapa penting? Alasan yang kedua adalah hal ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap surga dan neraka.
Karena bagaimanapun juga setiap manusia, aku dan kamu, misalnya hari ini yang mendengarkan video ini, juga harus memikirkan ulang. Karena kita percaya bahwa suatu kali kelak, kita ini akan meninggal dunia. Dan pertanyaannya adalah, kalau memang meninggal dunia dan tidak ada surga dan neraka, bagaimana mungkin kita mencari sebuah arti hidup di dalam dunia ini? Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan yang baik dan yang jahat? Apakah hanya semata-mata supaya tidak dihukum, tidak masuk dalam pengadilan atau ditangkap polisi? Atau lebih daripada itu, kita sedang memikirkan sebuah pribadi yang ilahi, yang konon kelak akan menghakimi kita menurut perbuatan kita dan tindakan kita di dalam dunia ini. Maka dua hal ini menjadi penting. Satu adalah aspek horizontal, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita hidup di dalam masyarakat, itu berkaitan dengan agama dan keyakinan kita, setuju atau tidak setuju, itu pasti akan menjadi bagian di dalam perenungan kita. Dan yang kedua adalah aspek metafisis, atau sesuatu yang tidak nampak, yaitu sesuatu yang kita yakini ada tetapi tidak kelihatan. Salah satunya udara. Tapi kita kali ini berbicara tentang surga dan neraka. Kalau berpikir tentang agama ada banyak definisi sih. Ya, beberapa orang memikirkan agama tentang sesuatu yang mengatur tata norma moralitas kehidupan manusia. Tapi juga agama sebenarnya juga berkaitan dengan bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan. Karena percaya atau tidak, manusia adalah manusia yang diciptakan untuk menyembah sesuatu. Di dalam hati kita ada dorongan yang begitu sangat kuat untuk mencari sesuatu pribadi, apapun itu bentuknya, untuk kita bisa sembah, untuk kita bisa puja, untuk kita bisa ungkapkan syukur kita dan ekspresi kita terhadap permohonan dan permintaan yang kita sedang hadapi dalam dunia ini di tengah-tengah pergumulan dan tekanan hidup. Jadi siapapun Anda manusia, di dalam hati kita tidak lagi bisa mengelak bahwa ada dorongan yang begitu kuat untuk menyembah sesuatu. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan tidak menyembah apapun, atau di dalam bahasa kerennya adalah ateis, pada saat yang sama dia sedang menyembah sesuatu, yaitu apa? Dirinya sendiri. Dia merasa dan berpikir bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang menjadi keputusannya itu tergantung pada dirinya sendiri. Sehingga tidak aneh kalau ada banyak motivator di dalam dunia ini mengatakan bahwa apa yang engkau pikirkan engkau bisa, engkau pasti bisa. Apa yang engkau pikirkan engkau bisa, engkau pasti bisa. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan inilah yang tidak bisa dilepaskan dengan pemahaman tentang agama. Nah, sebelum kita bicara tentang agama apakah menyembah kepada satu Tuhan yang sama, kita juga harus memikirkan ulang tentang agama yang kita yakini hari ini. Loh, kenapa begitu ya, Pak? Karena begini, setiap agama itu muncul dari sebuah daerah tertentu di dalam dunia ini. Katakanlah misalnya Islam dari Arab, atau katakanlah misalnya Kristen atau Yahudi dari Yerusalem, dari bagian-bagian tertentu yang diyakini bahwa di sanalah Tuhan mengutus nabinya dan berbicara kepada manusia. Tetapi yang menariknya adalah dimanapun sumber wahyu itu diturunkan, maka kita hari ini misalkan di Indonesia itu sedikit banyak mengadopsi tidak hanya keyakinan atau ajarannya, tetapi sudah masuk di dalam bagian yang berikutnya, yaitu budaya dan lingkungan di sekitar kita. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa agama yang kita yakini hari ini bisa tercampur baur dengan kebiasaan. Entah apapun suku Anda hari ini di Indonesia, maka kita punya pemahaman tertentu bukan terhadap tradisi dan adat istiadat. Misalkan saya dari suku Batak. Maka pada waktu saya dilahirkan oleh orang tua yang memang suku Batak. Maka pada waktu saya lahir dalam dunia ini, saya hadir dalam sebuah lingkungan di mana ada adat istiadat yang memang diajarkan dan diyakini juga sebagai sebuah bentuk kebenaran. Maka tidak aneh kalau saya waktu bergereja di sebuah gereja yang tidak lepas dari kesukuan, yaitu gereja Batak, maka agama penyembahan kepada Tuhan dan suku budaya tradisi saya itu suka atau tidak suka pasti akan bercampur. Terlepas dari apapun yang benar dan yang salah terhadap tradisi dan adat istiadat yang kita yakini, tetapi agama yang kita yakini hari ini tidak akan pernah bisa lepas dari budaya di mana kita ada saat ini. Bukan hanya berkaitan dengan budaya, tetapi juga berkaitan dengan sejarah. Nah, teman-teman sekalian, setiap sejarah itu mengungkapkan sebuah kebenaran. Dan kita tidak perlu terlalu sulit untuk melihat kembali ke belakang bagaimana sejarah yang terjadi. Karena pada waktu
waktu wahyu itu diturunkan dari Tuhan kepada manusia, pada saat itu, di zaman itu, ada sebuah pergolakan tertentu yang terjadi. Sehingga, percaya atau tidak, bukan hanya budaya yang masuk, tetapi juga faktor sejarah yang kemudian bisa kita pahami sebagai salah satu untuk memverifikasi, untuk ngetes, untuk menguji apakah wahyu tersebut adalah sesuatu yang benar. Saya akan pakai contoh agama saya sendiri, yaitu Kristen. Maka ada banyak orang kemudian mencoba untuk memikirkan ulang, apakah betul ketika Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, lalu dia mati di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian diklaim bahwa kuburnya kosong dan sampai dengan saat ini tubuhnya tidak dapat ditemukan. Maka kita bicara tentang fakta-fakta sejarah pada saat itu. Dan fakta-fakta sejarah itu memverifikasi apakah sesungguhnya Yesus itu betul-betul eksis. Yesus itu betul-betul ada. Dan bagaimana kita bisa menguji apakah Yesus itu betul-betul ada, yaitu dengan catatan sejarah. Saksi-saksi mata. Prajurit Romawi pada saat itu. Kekaisaran atau pemerintahan yang hadir saat itu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus bahkan menolaknya. Bagaimana semua fakta-fakta sejarah ini memberitahukan kepada kita apakah Yesus adalah sungguh-sungguh pernah ada dalam dunia ini, apakah Yesus sungguh-sungguh disalibkan dan mati di atas bukit Golgota, apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kuburnya. Maka kita tidak hanya bisa menjadikan Alkitab sebagai sebuah pedoman untuk melihat apakah wahyu itu benar atau tidak. Nah, ini tentu saja bukan bagi kami kekristenan yang kami percaya bahwa Alkitab adalah otoritas utama dan Alkitab adalah firman Allah. Tapi bagi orang di luar kekristenan, maka Anda perlu menguji kebenaran Alkitab ini, perlu menguji apakah Yesus betul-betul mati atau tidak. Karena ada kitab suci lainnya yang diklaim dan dipercaya bahwa Yesus tidak mati. Maka ini saja menjadi pembeda yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena bagi kekristenan, Yesus adalah Tuhan. Tapi bagi agama yang lain, Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan Yesus tidak mati di kayu salib. Maka ini menjadi sebuah tanda bahwa tidak semua agama itu sama. Sama di dalam permukaannya saja. Artinya adalah semua agama mengajarkan sebuah kebaikan. Tapi mengapa kita berbuat baik, itu menjadi persoalan yang lain. Karena setiap agama itu mengajarkan kebaikan dengan motif-motif tertentu. Tidak hanya budaya, tidak hanya sejarah, tidak hanya wahyu, tetapi yang keempat adalah world view, cara pandang dunia. Nah, cara pandang dunia itu terbagi di dalam bagian banyak yang sangat kompleks sekali. Tetapi saya tidak akan mengungkapkannya semuanya. World view adalah bagaimana kita meramu sebuah cara berpikir yang berkaitan tidak hanya dengan tradisi budaya dan keyakinan, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman hidup kita hari lepas hari. Saya pernah ketemu dengan seorang pemuda yang kemudian mengatakan saya tidak lagi percaya kepada wanita. Lalu saya bertanya, kenapa kamu bisa tidak percaya kepada wanita, bahkan memutuskan untuk tidak menikah, bahkan dia punya kecenderungan untuk menjadi homoseksual. Dan suka atau tidak suka, dia mengatakan pengalaman pahitnya sejak kecil melihat ibunya yang begitu sering menyiksa dia, meninggalkan papanya. Lalu kemudian dalam perjalanan masa remaja dan pemudanya, dia pernah punya pacar, lalu diputuskan karena dikhianati dan berselingkuh dengan pria yang lain. Bahkan pada waktu berikutnya, dia pernah hampir menikah, tetapi kemudian harus dibatalkan karena dia menemukan bahwa lagi-lagi wanita tersebut berselingkuh dengan pria yang lain. Nah, trauma yang sedemikian, mungkin dalam bahasa psikologisnya, itu bisa menjadi satu bagian yang masuk di dalam belief system kita, cara kita mempercayai sesuatu. Maka tidak aneh kalau Anda melihat catatan-catatan orang yang mengambil keputusan untuk menjadi ateis, itu di dalam masa lalunya juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu relasi di dalam keluarga, tindakan orang tua mereka terhadap anak-anak mereka, atau melihat ketidakadilan dalam dunia ini. Jadi worldview itu berkaitan sangat erat dengan bagaimana kita memahami pengalaman masa lalu kita, baik itu yang baik atau yang buruk sekalipun. Maka yang buruk itu menjadi ingatan yang paling kuat di dalam diri kita, sehingga kita mengambil sebuah pemahaman bahwa
agama itu menjadi satu pelarian bagi kita untuk melihat penghiburan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Nah, percaya atau tidak, Karl Marx pernah berkata bahwa agama hanyalah sebuah opium, ya. Agama hanyalah sebuah obat tidur yang membuat kita itu terlena dan dihiburkan dengan hal-hal yang berbau Tuhan. Ludwig Feuerbach misalnya, salah seorang ateis yang sangat terkemuka, itu menyatakan sebuah teori bahwa sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya sedang memikirkan tentang proyeksi dirinya sendiri. Feuerbach mengatakan bahwa ketika kita percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa, sesungguhnya manusia ingin berkuasa. Maka dia menciptakan sebuah halusinasi, mencoba menciptakan sebuah sosok yang namanya Tuhan, yang untuk disembah, yang dikatakan berkuasa, tapi pada saat yang sama, manusia ingin berkuasa. Atau dia mengatakan, manusia yang percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Allah Maha Kasih, sebenarnya ingin dikasih adalah dirinya sendiri. Maka ada beberapa orang yang mengatakan ketika engkau kesepian, ketika engkau merasa ketinggalkan dalam dunia ini, ingat dan lihatlah Tuhan yang sangat mengasihimu. Dan bagi Feuerbach, ini semuanya hanya isapan jempol saja. Ini semuanya hanya narkotika rohani yang membuat manusia itu merasa terhibur di dalam dunia ini. Nah, ini berkaitan dengan sudut pandang dunia kita melihat tentang agama. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan penjelasan kita atau cerita kita tentang kaitan dengan agama, apakah semua agama menyembah Tuhan yang sama, silakan like, share, dan subscribe dulu channel ini sehingga kita bisa mendapatkan kelanjutan dari apakah benar semua agama menyembah Tuhan yang sama. Oke, dalam video saya yang pertama ini paling tidak kita mempunyai sebuah gambaran yang ya mungkin tidak bisa dikatakan terlalu lengkap, tapi paling tidak menjadi dasar untuk kita mulai memikirkan ulang agama yang kita yakini. Karena seandainya saja kita tidak lahir dalam keluarga yang agamanya X, maka mungkin saja kita tidak beragama X. Maka ada satu faktor yang kita tidak bisa pungkiri, yang tidak kita bisa bantah. Tetapi berjalan dengan waktu, dan kita semakin dewasa dalam pemikiran, kita perlu memikirkan ulang tentang hal ini. Apakah sesungguhnya apa yang diyakini oleh kakek nenek saya, orang tua saya adalah sebuah kebenaran? Karena semua orang berhak untuk percaya sesuatu, tetapi sesuatu yang kita percaya belum tentu sebuah kebenaran. Maka kita harus menguji ulang apakah sesungguhnya agama yang kita yakini, agama yang kita percaya hanyalah agama yang diturunkan oleh orang tua kita, atau agama itu adalah sebuah kebenaran yang membawa saya untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Perhatikan baik-baik, kita perlu menguji budaya di mana kita ada, budaya di mana sejarah ketika agama itu muncul, bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan ini, pengalaman masa lalu kita, dan bagaimana kita memahami wahyu. Jangan sampai kita membaca kitab suci berkali-kali dengan bahasa yang kita tidak pernah mengerti, lalu kita tidak memahami, lalu kita percaya bahwa apa yang kita baca ini adalah sebuah kebenaran. Bagi kita yang menjadi umat Nasrani, hari ini kita juga perlu memikirkan ulang. Bagaimana mungkin kita membaca sebuah Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah, tapi kita membacanya tanpa memahami apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Atau jangan-jangan Alkitab yang sebenarnya kita sedang baca ini bukanlah kebenaran, atau hanya sebuah dongeng atau mitos yang menggambarkan tentang Tuhan seperti Feuerbach katakan, yang hanya menuju kepada diri kita sendiri, dan kita merasa kita membutuhkan pribadi sosok yang namanya Yesus untuk saya bisa dikasihi. Apakah sesungguhnya apa yang Yesus sampaikan itu sebuah kebenaran, atau apakah sungguh-sungguh Yesus itu pernah ada dalam dunia ini? Kita perlu menguji ulang semua wahyu yang diklaim sebagai sebuah kebenaran yang diturunkan dan dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia. Seandainya saja setiap orang misalnya suatu malam tidur lalu bangun dan mengaku dia ketemu dengan Tuhan di dalam mimpi, lalu apa yang dia percaya dalam mimpi sebagai Tuhan itu menyuruh kita untuk membuat sebuah agama yang baru. Dan apa yang menjadi respon Anda? Apakah Anda mau percaya begitu saja?
atau Anda mungkin memikirkan untuk tidak percaya sama sekali, siapa tahu apa yang diklaim dan dialami oleh orang tersebut adalah sebuah kebenaran. Who knows? Apakah mungkin apa yang kita yakini hari ini justru membawa kita kepada sebuah kesesatan, bukan sebuah kebenaran? Dan jangan sampai di ujung kehidupan kita dalam dunia ini kita justru menyesali apa yang kita yakini, padahal yang kita yakini itu bukan sebuah kebenaran. Bahkan kita sedang menciptakan Allah menurut pemahaman akal budi kita sendiri. Mari kita pikirkan ulang bagian ini dan nantikan video saya yang kedua untuk mengungkapkan kembali apakah semua agama benar-benar menyembah Allah yang sama. Sekali lagi jangan lupa share, like, and subscribe video ini supaya mendapatkan video-video berikutnya dan mendukung pelayanan pembinaan iman ini. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita sekalian.